Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah PLT Pagi Lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mau mulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita mau datang ke dalam hadirat-Nya, kita mau persiapkan hati kita supaya kita bisa menjalani hari ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kalau kami boleh bangun pagi Tuhan dengan kondisi yang baik, itu semua berkat anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar sebelum kami menjalani aktivitas kami pada hari ini ya Bapa, kami mau mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, untuk menjadi kekuatan kami, untuk menjadi bekal kami menjalani hari ini dan hari-hari ke depannya ya Bapa. Kiranya Tuhan kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Kami juga membawa hati kami sebagai persembahan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami membuka pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan dengan penuh rasa ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan how great is our God. Katakan dengan sungguh-sungguh. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sekali lagi kita mau katakan the splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great
sorga. My heart will sing how great is our God. My heart will sing how great is our God. Shalom, sidang jemaat yang kekasih. Kita akan bersekutu kembali di dalam sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Bapa di dalam sorga, kami siap untuk mendengar, bahkan untuk melakukan sabdamu. Saat ini pengurapan atas setiap kami, Bapa berfirmanlah dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, puji Tuhan. Amin. Shalom Elohim, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Tema yang diberikan pada hari ini, mujizat masih ada. Saudara, mujizat bukan sesuatu yang kebetulan. Mujizat dikerjakan oleh Roh Allah. Mujizat di luar kemampuan, kekuatan manusia. Mujizat dikerjakan oleh kuasa Roh Allah. Firman Tuhan yang diambil pada kesempatan ibadah ini dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Singkat saya sampaikan, ini cerita seorang yang bernama Bartemius. Dia seorang pengemis, buta, miskin, papa, dan tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi dirinya. Namun satu saat dia mendengar waktu Yesus berada di Yeriko, maka Bartemius mengambil satu kesempatan untuk berseru kepada Tuhan. Saya membaca di dalam ayat yang ke-47, firman Tuhan berkata begini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartemius pertama untuk mendapatkan mujizat, dia mendengar tentang Yesus. Demikian juga saudara-saudara kita sekalian, kita butuh mujizat, kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh Allah dalam hidup kita. Kita butuh sesuatu di luar kemampuan kita. Maka hal yang pertama seperti Bartimius lakukan, dia berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan saudara, kalau saudara perhatikan, banyak orang menegurnya supaya Bartemius diam. Namun Bartemius bukan diam, tambah berseru-seru lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lantas apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-50 berkata begini, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Hal yang kedua, setelah mendengar tentang Yesus, Bartemius menanggalkan jubahnya. Ini berbicara tentang kehidupan yang lama. Untuk kita menerima mujizat Tuhan, untuk kita menerima pertolongan dari Tuhan, maka kita juga harus seperti Bartimius menanggalkan jubah yang lama. Ini artinya meninggalkan kehidupan yang lama, menjadi manusia yang baru. Saudara-saudara, kalau dulu kita marah-marah, sekarang harus berubah menjadi ramah tamah. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan akhir dari cerita ini, Bartemius disembuhkan oleh Tuhan. Namun saudara perhatikan, bukan kesembuhan jasmani yang pertama Tuhan berikan, tetapi kesembuhan secara rohani. Dalam ayat yang ke-52 berkata begini, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga sembuhlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi hal yang pertama, mujizat diberikan oleh Tuhan itu tentang keselamatan jiwa. Jadi saudara, kita jangan mencari-cari tentang mujizatnya. Jangan mencari-cari tentang kuasanya. Tetapi carilah terlebih dahulu Yesus secara pribadi. Maka Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Jadi camkan saudara-saudara mujizat yang pertama yang harus kita alami tentang keselamatan jiwa. Yang berikutnya baru hal-hal yang lainnya Tuhan berikan kepada kita. Singkat dalam waktu apa yang saya sampaikan kiranya menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar kami juga dengar-dengaran akan sabda-Mu. Siapa Yesus sebenarnya Sang Juru Selamat ini? Bapa, kami seringkali tertatih-tatih. Kami merasakan lelah, merasakan beban yang seakan-akan menghimpit dan tidak ada jalan keluar. Namun firman-Mu mengajar, kami dapat mujizat dari Tuhan. Yang pertama, kami mendengar tentang Tuhan, mendengar tentang firman Allah. Lantas kami juga menanggalkan hidup yang lama, menjadi manusia yang baru. Maka akhirnya Engkau kembali berfirman, iman-Mu telah menyelamat engkau. Kami rindu iman kami untuk kami diselamatkan. Kami rindu juga iman kami membuat kami sembuh, roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu, siapapun mereka, apapun pekerjaan mereka, apapun pelayanan tugas mereka, berkati. Dan akhirnya sidang jemaat sekarang pulang dan terimalah berkat Allah Maha Besar Bapa di dalam sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan kuasa Roh Kudus tinggal beserta saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.